Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika kamu tidak merasa lelah memanggil mantan di waktu ini, tanda mantan jodoh sejatimu. Ya. Jadi yang namanya jodoh sejati, ya, kan jodoh itu kan ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada juga yang jodoh sejati. Ada yang jodoh sejati fid dunya wal akhirah. Nah, gitu. Artinya di atas jodoh sejati itu ada namanya jodoh abadi. Jadi kalau jodoh sejati itu akan bersama selamanya di dunia. Tapi di akhirat nanti belum tentu. Yang bersama di dunia dan akhirat itu namanya jodoh abadi. Kenapa belum tentu? Sangat mungkin orang di dunia bersama selamanya, ya. Tetapi realitanya, misal istrinya rajin ibadah, tapi suaminya malas ibadahnya. Nah, nanti di akhirat istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Nah, jadi mereka jodoh sejati di dunia, tetapi di akhirat nanti berpisah. Nah, tetapi kalau jodoh abadi, istrinya rajin ibadahnya, suaminya juga rajin ibadahnya, maka mereka bersama selamanya fid dunya wal akhirah. Nah, itu namanya jodoh abadi. Nah, sekarang yang akan kita bahas jodoh sejati aja dulu. Tetapi yang namanya jodoh abadi dan jodoh sejati itu dibutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Nah, kita lihat nih yang jodoh abadi ini. Misal apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Adam alaihi salam dan Ibunda Hawa. Mereka bersama di surga, diturunkan ke dunia bersama-sama. Insya Allah nanti di akhirat mereka akan kembali bersama lagi. Jodoh abadi. Tapi apakah perjalanan pernikahan mereka lancar-lancar saja? Tidak. Mereka diturunkan di dunia, terpisah dalam waktu yang tidak sebentar. Ya, Nabi Adam alaihi salam itu menurut sebagian ahli sejarah dan mufassir, para ahli tafsir, Nabi Adam alaihi salam itu bertobat, bersujud kepada Allah, karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu pertama kali itu dikenal risalah sholat. Nah, kalau zaman Nabi Adam alaihi salam, ibadahnya masih berbeda dengan ibadah yang kita kerjakan pada saat ini. Nabi Adam itu bersujud tanpa henti selama 300 tahun. Ya. Kalau sholat itu sudah diperintahkan di zaman Nabi Adam alaihi salam, nah maka Nabi Adam mungkin akan sholat selama 300 tahun, tapi ibadahnya berbeda. Ya. Nah, Nabi Adam itu bersujud, bertobat, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dan memohon petunjuk kepada Allah di mana
dia bisa dipertemukan kembali dengan Ibunda Hawa itu selama 300 tahun. Orang akan bilang tuh, loh Nabi Adam kan umurnya 1000. Ya, jadi kalau kita lihat ke zaman kita ini, taruhlah ya, kan masih ada tuh orang yang usianya sampai 100 tahun tuh. Seperti misalnya eh, Pangeran Philip ya, Ratu Elizabeth itu kan kemarin itu hampir 100 tuh usianya. Jadi kalau Nabi Adam itu berdoa, tentu dengan cara di zaman Nabi Adam, dengan cara bersujud, memohon petunjuk kepada Allah selama 300 tahun. Nah, kalau orang zaman sekarang, itu dia minta petunjuknya kira-kira 30 tahun. Ya, jadi kalau 100 tahun itu sudah sepertiga dari usianya Nabi Adam ya, 300 tahun, sepertiganya kan, kurang lebih, adalah memohon petunjuk kepada Allah. Itu yang namanya cinta abadi ya, yang perjuangannya luar biasa. Jadi selama 300 tahun itu beliau berdoa dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun mendapatkan petunjuk. Nah, Nabi Adam itu ya, menurut sebagian sejarawan itu diturunkannya di Asia Selatan ya. Asia Selatan itu, kalau kita kan Asia Tenggara. Asia Selatan itu India, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka. Nah, itu namanya Asia Selatan. Ibunda Hawa turunnya di Timur Tengah, di kota yang sekarang kita kenal sebagai kota Jeddah. Jeddah ya. Jeddah itu artinya nenek. Kalau kita naik pesawat saja tuh dari India ke Jeddah, yaitu kira-kira dengan kita, misalnya dari saya ya, misal dari Jakarta gitu kan, ya kira-kira samalah 9 jam perjalanan itu naik pesawat. Nabi Adam kan berjalan. Nah, orang akan selalu bilang, Nabi Adam kan tinggi. Lah iya, tetapi kan di zaman itu ya, lautnya juga sama dalamnya ya. Bahkan mungkin vegetasi, hutan-hutan itu pohonnya jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi perjuangan Nabi Adam berjalan dari Asia Selatan menuju ke Timur Tengah itu juga perjuangan yang luar biasa untuk bisa bertemu dengan Ibunda Hawa. Dan kemudian mereka dipertemukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di kota Mekah. Dari Jeddah, jarak perjalanannya kalau naik mobil, naik bis, ya kira-kira 1,5 jam. Ya, nah Ibunda Hawa dari Jeddah bergerak ke Jabal Rahmah, Nabi Adam juga bergerak ke Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah itu, Jabal itu bukit, gunung. Rahmah itu kasih sayang, bukit kasih sayang. Disitulah mereka dipertemukan. Ya, nah, apa yang bisa kita teladani? Cinta sejati atau cinta abadi yang lebih tinggi levelnya, itu butuh perjuangan. Nah, maka ketika kita sudah tidak bisa lagi komunikasi dengan mantan, tidak bisa lagi ketemu dengan mantan, kan satu-satunya cara yang kita masih punya adalah berdoa. Memanggil mantan pulang di dalam doa-doa kita. Ya, kalau mau kuat gitu kan, kita panggil misal mantan di waktu kita berpuasa. Kita sudah buat videonya kemarin, mempuasai mantan agar mau balik kepada kita. Tapi puasa itu kan lapar ya, dan berat tuh dilakukan di luar bulan Ramadan ketika kita sendiri yang berpuasa dan orang tidak berpuasa. Nah, berat tuh berpuasa sunnah itu berat. Nah, maka
sekarang kita panggil mantan di waktu yang paling kuat. Nah, biasanya orang yang baru dikhianati, berpisah dengan mantan yang sangat dia cintai, itu biasanya suka begadang. Jadi susah tidur. Nah, maka di sepertiga malam menjelang fajar, ya, entah kita terbangun, entah pakai alarm, entah memang tidak bisa tidur. Nah, kalau tidak bisa tidur, kita kerjakan sholat malam, qiyamul lail. Tapi kalau sudah tertidur dulu, kita bisa mengerjakan tahajud. Selesai sholat sunnah, kita berdoa. Kita panggil tuh mantan, kita sebut namanya di dalam doa kita. Ya Allah, jadikanlah mantan, kita sebut namanya, kita sebut juga nama orang tuanya, bin atau binti siapa, sebagai jodoh sejatiku atau sebagai jodoh abadiku fid dunya wal akhirah, dan jadikan aku sebagai satu-satunya jodohnya selamanya, dan datangkan dia kepadaku ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, kita berdoa tuh, kita kan memanggil nama mantan di dalam doa kita di waktu terkuat. Jadi sepertiga malam menjelang fajar itu adalah waktu terkuat, dan itu ada di setiap malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lail akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia pada sepertiga malam menjelang fajar. Setiap malam. Ya. Fayaqulu mayan'uni fa'astajibalahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ketika kita tidak merasa lelah, tidak merasa jenuh, memanggil mantan di waktu ini, itu adalah tanda terkabulnya doa-doa kita. Karena apa? Karena tanda tertolaknya doa kalau orang mengeluh. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, kita terus memanggil mantan di waktu ini, dan kita tidak merasa capek, tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Itu tanda doa kita terkabul agar mantan menjadi jodoh sejati kita, atau mantan menjadi jodoh abadi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.